yaitu sekarang kita membahas tentang kasus pixel artist ya. Dan tadi sudah harapan sudah pada kita sudah pada membaca dan tadi juga sudah sempat dibahas sebentar ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan kita akan coba membahas tentang supply chain strategi ya setelah sebelumnya kita membahas strategi secara umum. Dan dalam supply chain strategi perlu kita ketahui juga ada beberapa perdebatan ya. Satu contohnya adalah apakah ada yang namanya supply chain strategi? Ada yang berpendapat tidak ada itu yang namanya supply chain strategi. Strategi ya strategi secara organisasi secara keseluruhan. Nah, tapi bisa jadi bukan berarti tidak ada supply chain strategi. Yang tidak ada adalah strategi supply chain untuk supply chain itu sendiri. Karena yang namanya strategi supply chain pasti akan sangat terkait dengan fungsional strategi yang lain, gitu ya, marketing strategi kah, human resource strategi dan lain-lain. Oke, nah oleh kata Porter, strategi itu adalah the essence of strategy is in the activities. Esensinya itu adalah aktivitas. Maka esensi dari supply chain strategi itu adalah supply chain activities. Tapi kemudian kalau kata Andrews itu dia merevisinya begitu ya, merevisi apa yang atau berpendapat berbeda dari apa yang disampaikan oleh Porter. Ya, kalau kata Andrews adalah strategi itu adalah pattern of decisions in a company. Jadi sebuah pola pengambilan keputusan atau keputusan di dalam perusahaan yang sebenarnya menuju tujuannya dan sebenarnya memperlihatkan sebenarnya tujuannya itu apa, terlihat dari keputusan-keputusan yang diambil. Maka supply chain strategi adalah pola pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan, khususnya di fungsional supply chain-nya, yang tujuannya adalah tadi mencapai objektif-objektif atau target-target dari supply chain. Jadi yang atas ini adalah aktivitas, kalau yang bawah adalah decision atau keputusan. Oke. Nah, defining supply chain strategies. Maka kalau dalam tulisan ini tahun 2008, supply chain strategy bisa dilihat sebagai pola pengambilan keputusan yang meliputi penentuan sumber produk, penentuan kapasitas, conversion of raw materials, pengelolaan demand, mengelola komunikasi untuk seluruh supply chain, berarti dengan supplier, dengan suppliernya supplier, dan delivery of product and service, dan bagaimana mewujudkan produk dan jasa tersebut. Ya, ini cukup luas juga ya domainnya, tapi cukup detail juga. Jadi kita kebayang supply chain strategi itu apa. Kemudian what companies actually did rather than what they claim their strategic intent to be. Nah, jadi selalu ujung-ujungnya adalah yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sebenarnya strategi dan bukan apa yang sekedar apa yang kita ucapkan, ya seperti itu. Itu adalah sebuah petunjuk yang menunjukkan, yang bisa membuka, menampilkan, membeberkan, gitu ya, apa sebenarnya supply chain management strategi seperti apa. Nah, tapi saya mungkin yang definisi yang awalnya sangat kuat ya tentang apa itu supply chain strategi. Oke.